Kenapa sih kalau donat pakai kentang itu selalu lebih enak dibanding donat nggak pakai kentang? Kenapa? Kalau orang baru buka cabang, terus antri panjang sampai yang panjang banget, itu sebenarnya dibayar apa gimana sih? Pasti udah tahu cerita lah. dong, cerita. Banyak yang nggak tahu nih, banyak yang nggak tahu. Donat bolong di tengah. Ini dikemanain bolongnya? Pertanyaan dari follower, bukan dari aku. Can you go wrong dengan roti digoreng? Oh, gue butuh mikir lagi. Oke, ngerti. Kalau donat itu harus pakai minyak beku. Minyak beku? Kelapa sawit maksudnya? Minyak yang putih warnanya putih gitu itu, ya? Iya. Oh, harus pakai itu? Iya. Apa yang ngebedain? Now you are listening to The Spice Guy. Oke, halo guys, welcome back with me, The Spice Guy. Actually, kita udah vakum berapa bulan, jadi ini baru perdana lagi setelah sekian lama tidak melakukan podcast. Jadi, guest kita hari ini adalah Hans Ni. Halo, hai. Kelihatan ya dari wajahnya gitu ya, memberikan art sentuhan kepada hasil karyanya. Oke. Hans Ni, welcome. Thank you for having me. Thank you, welcome also. Anyway, ini kamu di depan kita udah ada donat. Dan jujur brand kamu tuh udah sering berseliweran. Aku sudah sering dengar dari dulu, tapi belum pernah coba. I'm sorry. Ya, ini waktunya. Ini waktunya kita coba depan ownernya langsung gitu kan ya. Hasni boleh ceritain dong kayak sekarang kesibukannya apa nih selain donat ini? Kita fokus ke donat. Bener-bener fokus ya? Bener-bener fokus. Kita udah 5 cabang. Oh, congrats. Ya, yeah, thank you. Dan ya of course kita mau lanjut expansion terus. Tapi pelan-pelan lah. Nggak mau yang ngasal terus malahan jadi salah gitu. Oh. Jadi lebih fokus ke gimana caranya grow the company dengan hati-hati lah gitu. Okay. Karena kalau dilihat F&B sekarang banyak yang naik drop. Gampang banget gitu kan. Oke, it is quite interesting ya. Menurut kamu, kenapa sih sampai kamu tuh sebegitu hati-hatinya terhadap hal tersebut? Apakah ada trauma masa lalu, mungkin pernah bisnis yang kayak begitu? Atau ada pengalaman mungkin dari orang tua? Atau apa sih yang kamu lihat, kenapa itu jadi concern kamu banget? Pertama ya dilihat marketnya dulu. Banyak banget orang yang merasa, wah F&B bagus nih. Kayaknya kelihatannya nice. Yes. Hanya orang yang ada di F&B yang tahu nice-nya seapa gitu ya. Okay. The truth is not that flowery gitu. Yes. So ya sudah lihat banyak yang buka enak-enak buka asal terus tiba-tiba sepi. Itu kan ruginya berat loh, nggak murah. Apalagi untuk brand kayak kita bukanya di mall. Itu dari DP, deposit, booth itu mahal, nggak murah. So dari pertama ya of course dari market lihat banyak yang experience seperti itu, jadi ya udah tau lah, learn from the mistakes gitu. Ya kedua of course sudah beberapa failure in business 1-2 sebelumnya, tapi nggak signifikan banget juga. Tapi when it comes to business ya kita harus hati-hati nih, karena aku nggak background business, nggak background F&B sorry, nggak background F&B, perlu waktu untuk belajar dulu. F&B itu jalannya gimana sih sebenarnya gitu. Emang kamu dulunya apa sih, kerja atau bantuin usaha orang tua atau apa? Dulunya aku belajar finance, kerja finance, udah pernah coba startup, udah pernah coba bisnis, dulu ada bisnis jam tangan. Oke. Oh ini seru nih ya, aku catat ya, startup, jam tangan, apalagi. Udah jam tangan, terus pernah coba kacamata pun, tapi itu nggak terlalu work. Terus ya pas COVID hit, semuanya drop lah pasti itu. Okay. Tapi dulu fokusnya lebih ke bisnis ya, jam tangan itu Tokped, Shopee gitu-gitu sih. Jadi ya udah terbiasa dengan bisnis online gitu. Kalau boleh tahu, aku penasaran dari startupnya dulu nih ya. Startup tuh kan IT kan biasanya. Iya, tapi aku nggak bagian tech sih. Apa lebih kemananya? General bisnisnya aja. General bisnisnya, bidang apa itu? Kayak dulu kita sempet bikin app yang kayak app Just Tip gitu. App Just Tip yang aku inget Bistip. Nah, something like that. Something like that. Oke. Tapi dengan birokrasi di Indonesia dan bea cukai itu sangat gray area. Yes. Untuk lihat ke depannya agak susah kayaknya perjuangannya. Suram ya kayaknya.
Jadi ya kita waktu itu manage untuk jual codingnya, app-nya udah terbuat. Tapi app-nya kejual, jadi kita clock nih, nggak sempet loss gitu. Oke. So itu pelajaran pertama sebelum masuk, belajar dulu nih. Kebayang. Oke, itu startup ya. Yeah. Terus abis itu jam tangan. Ini maksudnya jam tangan apa sih yang kayak bermerek atau emang Enggak, just general aja jual beli. Iya. Oke. Apa jam tangan pre-loved gitu tuh gimana sih? Enggak, yang murah-murahan aja, yang nggak ada brand. Oh, yang kayak 100.000 atau berapa kayak gitu-gitu. Itu ada pasarnya ya? Dulu ada, sekarang? Dulu ada, sekarang kayaknya udah agak drop. Kenapa tuh? Tapi again aku belum lihat lagi ya gimana berjalan. Tapi pas COVID sih dropnya lumayan besar itu. Iyalah ya, COVID ngapain mikirin beli jam tangan ya? Iya. Bener terus sih. Di online marketplace kan banting harganya udah nggak lucu lagi sekarang. Kebayang. Udah waktu itu ya udah kita stop aja deh. Stop. Terus dari era COVID itu berapa lama nih sampai kamu menemukan si Dozen ini? Spellingnya bener gak sih? Dozen. Iya. Oke. Gimana ceritain? Jadi sebenarnya pas pandemi Maret ya 2020, Yes, betul. Kita di rumah bosen, iseng, kebanyakan waktu. Jadi ibu aku itu self-taught baker. Dia suka jual kue di community-nya sendiri. Jadi waktu itu aku lagi pengen makan donat, tapi kalau dilihat rata-rata quality donat yang ada di market agak drop. Oke. Nggak dapet yang aku pengennya tuh donat kentang itu yang kita dapet di jalanan, tapi nggak dapet rasa-rasa yang fancy kayak Nutella, Ovomaltine gitu-gitu kan jarang ya. Ini donat kentang berarti? Yes. Semua donat kentang? Yeah. Oke, menarik. Terus silakan. Terus aku iseng aja suruh ibu coba aja bikin di rumah doang waktu itu. Ternyata enak banget. Aku suka banget. Kita coba bikin beberapa rasa, iseng posting di Instagram. Namanya pun branding, nggak mikir apa-apa, bikin di Canva, iseng aja, ya udahlah coba. Ternyata waktu itu beberapa influencer repost post kita, terus orderan mulai masuk. Ternyata demand-nya banyak, orang suka, repeat ordernya banyak juga. Jadi setelah itu kita berjalan 1 tahun plus dari rumah, tapi kapasitas kecil ya di rumah, nggak bisa banyak. Jadi kita sempet post. Abis itu dapet lokasi di Pondok Indah Mall. Oh langsung itu ya? Itu nyari atau dapet tuh gimana? Walk-in ke marketing mall banyak. Terus kebetulan ya di sini ada kenalan keluarga juga di Pondok Indah Mall. Jadi dapet ya push akses sedikit lah gitu ya, namanya mall. Semuanya udah tahu perlu akses. Betul. Jadi udah di situ dikasih opportunity dari mereka, and kita iseng buka. Itu pun aku masukin semua yang aku punya di all my savings masuk di situ. Benar-benar untuk sewa booth itu. Untuk ya. Itu berupa booth atau toko di dalam island. Atau di luar? Dia kayak island di dalam. Berarti di luar, maksudnya bukan di dalam, gimana sih jelasinnya? Bukan di unit. Bukan di unit ya maksudnya, bukan ya, di luar gitu kan. Oke. Kayak booth gitu. Itu 2020 itu ya? 2022. 2022 ya. Berarti udah 1,5 tahun jalan di rumah. 1,5 tahun di rumah baru dapat untuk di mall itu. Jadi kita dapat lokasi di PIM. Kita setup desain itu waktu itu pembelajaran banget nih, nggak ada background. Cari kontraktor, cari desainer, bingung mulainya dari mana. Jadi itu takes time banget. Benar-benar nggak ada background sama sekali. Terus belum fit out mall. Berjalannya harus gini, harus gitu. Kita kan nggak tahu apa-apa ya waktu itu. Itu rulesnya semua dikasih tahu sama mallnya dari kan? Mall, dikasih guidelines. Ya, kita harus ikutin. Terus udah di hari H, kita bener-bener no expectations. Kirain brand nggak terkenal, nggak ada yang tahu. Kita bawa 3 lusin donat. 3 lusin donat. 36 piece. Kita bawa 36 piece. Jam 10 udah display semuanya. Jam 11 lewat sedikit. Habis. Jadi restock, and donat kan bikinnya lama ya, nggak bisa langsung jadi gitu. So di awal itu bisa cuman 3 lusin, 4 lusin. Akhir bulan Desember itu yang kita buka, udah sampai 1.000 piece sehari. Wow, kita satu produksi. Outlet di PIM itu. Jadi kita pas buka kitchen pun kecil-kecilan, kirain ya ini cukup. Baker 1. Oke. By end of month bakernya udah 3. Terus beli oven, beli mesin, beli ini, beli itu. Wah,
apa sih mixer gitu-gitu kan. Jadi itu pun saran aku sih sebagai ya maksudnya jangan underestimate diri sendiri gitu. Kayaknya waktu itu kita underestimate that kita nggak ada yang kenal, nggak mungkin lah pasti diborong semua gitu kan. Tapi kan kamu maksudnya gini loh, kamu sewa di mall, udah tahu nih keluar uang sekian, at least gue harus laku berapa nih sehari, sempet ngitung nggak sih begitu? Nggak sampai ke sana pun. Nggak sampai ke sana. Jadi bener-bener kayak ya udahlah. Awam banget udah. 3 lusin ternyata coba-coba aja. Wow, kalau sekarang udah berapa per hari? Oh, udah 3-4 ribu. Per sempet outlet Desember, November udah 5-6 ribu juga. 5.000-6.000 donat Total, sehari. bukan total, all outlet. Berarti masih sekitar 1.000-an 1.000 per ya? outlet. 1.000 per outlet average. Wow. Masa kapan nih dia pas lagi naik? Kan hari libur kah? Atau pas apa like Valentine atau apa? Lebaran, Christmas. Itu naik? Pasti. Tapi yang paling bikin kita kaget itu pas kita launching Kunafa. Itu langsung. Kapasitasnya tiba-tiba, wah ini ternyata sales kita bisa segini ya. Kaget bener. Oke. Nggak nyangka banget. Berapa? Mungkin 2.000 piece per outlet? Jadi dari mungkin kita bisa double. Bisa dibilang double. All just one Kunafa pistachio ini. Sales kita di September, kita kan launching end of September ya. Sales kita di September sama sales kita di November itu 100% naiknya. Wow. Double. Gara-gara si ini. Gara-gara ini. Aku mau bikin bumbu Kunafa apa nggak nyambung ya? Oke, gara-gara itu ya. Karena memang awalnya hanya iseng, nggak ada pikiran mau kemana gitu. Tapi karena it works, and pas aku lagi cari bisnis yang oke lah kita terjun gitu. So ya udah all in aja. Jadi semua saving put di situ ya untuk sewa itu ya. Tapi ada waktu naro saving itu ini menarik ya. Kan ada juga banyak orang viewers kita kan rata-rata UKM ya. Mereka tuh kayak takut gambling gitu loh kan, kayak taruh nggak ya kayak gitu kan. Pertimbangannya apa sih? Kayak apakah harus at least nih kayaknya 3 bulan harus ada spare nih misalkan, atau ya udah pokoknya 1 bulan itu udah kalau nggak ada gue mati lah istilahnya gitu. Gimana pertimbangannya? Jujur waktu itu nggak ada pikiran sampai ke sana pun. Bener-bener aku suka gambling, suka take risk. Paling suka kalau go big or go home lah istilahnya. Jadi apa yang kita banking itu marketing waktu itu. Kita kasih budget marketing agak besar. Dari yang aku baca ada beberapa influencer yang lagi naik daun, yang lagi bagus. Hajar aja, udah. Wow. Coba aja. Kita juga of course marketing strateginya ada ya. Jadi kita harus bisa pintar baca data ya. Iya. Oke. I give you one tips ya buat viewers juga. Jadi aku pakai tools, lupa lagi namanya tools apa. Jadi dia bisa baca data analytical untuk TikTok dan Instagram. Jadi kita bisa ngelihat brand apa di influencernya, dia bayar atau dia pakai siapa, atau mungkin influencer itu kebetulan posting lah ya. Kita bisa tahu, dan kita bisa tahu data sales penjualan based on influencer itu. Itu ada. Nah, jadi aku sekarang kalau mau influence siapa, aku ambil keputusan itu based on data itu. Wow. Itu actually ada. Boleh nih nanti catat. Aku lupa namanya si data apa sih? Aku lupa. Nanti aku cari ya di laptop aku ada data nama websitenya. Itu kayak cuman 400.000 sih per bulan datanya. Untuk subscribe si that platform gitu. Yeah. Walaupun itu nggak 100% akurat, dan dia cuma baca data TikTok, but it's still lumayan buat benchmarking kan. At least ada insight lah. Betul. Ya. Kalau kita suka bingung sih memang. Benar. Ya, tapi kan karena sekarang eranya kan affiliate semua. Kamu jadi aku sekarang gimana ya, ngelihat tuh aku suka bingung gitu ya. Ngebedain antara pure influencer sama affiliate, karena influencer juga sekarang nggak mau rugi. Dia juga pengen affiliate dong sekarang biar gue dapat commission kan, gitu. Ya sekarang collab kan yang lagi rame di F&B. Oh ya collab ya. Collab. Kamu pernah collab sama brand apa aja? Kita pernah dengan Pisang Hijau Cendana. Pernah collab bundling dengan NYC Pizza. Oh bundling. Kalau yang collab rasa gitu? Pisang hijau. Pisang hijau. Apa ada pisang di atasnya? Dia rasa pisang hijau. Jadi bombolini. Si sirup itu ya? Iya. Pakai sirup merah. Kita sempat collab dengan Nyamwit Inop. Kamus makanan online. Tahu Inop ya. Itu dulu ya. Dulu collab apa? Rasa. Bikin rasa. Rasa apa sama dia?
strawberry satu, cheese pakai biskuit Ritz gitu satu. Satu lagi I think coklat hazelnut deh kalau nggak salah, udah lupa. Waktu itu bagus hasilnya? Oke, not bad. Oke, not bad. Yeah. Kalau sama pisang hijau cendana berapa lama? Itu cuma 10 hari. Just 10 hari doang. Cuma untuk Agustusan. Tapi kan kerjanya udah lama kan. Tektokannya berapa lama coba? Ya paling sebulan lah. Tektokan sebulan cuma dijual berapa hari tadi? 10 hari. Cuma 10 hari. Kayak kenapa nggak agak lebih lama gitu? Apa pertimbangannya? Memang cuman firstly banana itu nggak gampang ya. Pisang itu cepet rusak, waste-nya tinggi. So kita cuman untuk activation aja biar ada collab dan biar ada temen juga sih sebenarnya. Jadi karena temen juga, jadi ya udah yuk kita bikin rasa bareng yuk gitu, biar kadang-kadang ya buat seru juga lah, nggak harus untuk ya. Tapi ada impact kan untuk collab seperti itu kan? Ada tuh exposure-nya ada lah. Worth it atau enggak menurut kamu? Nggak selalu worth it. Nggak selalu, karena tadi aku tanya kita tektokan sebulan tapi cuma 10 hari worth it nggak, itu kan pertanyaannya. Nggak selalu worth it, dan memang 10 hari itu terlalu pendek sebenarnya, tapi memang hanya Agustusan kemarin. And just untuk bikin hype buat dua-dua brand kita aja. Tapi dua-duanya untung lah ya. Iya, tapi untuk collab memang lebih baik itu 3 bulan. Untuk jangka waktunya. Ya, karena orang perlu waktu untuk di-push pergi coba. Iya, betul. 10 hari gak untuk keburu. ada rasa ini nih gitu. Tapi si pisang hijau itu dia jual donat kamu, maksudnya donat yang hasil collab tuh dia nggak ada. Jadi just di kamu aja. Di kita doang. Karena kan donat itu displaynya dia nggak bisa display, harus jadi ada caranya. Just di kamu aja. Kalau kayak gitu untung dia nggak sih? Karena dia yang di display di kamu, ngerti nggak sih? Ya bisa juga, tapi ya it's also unique flavor untuk kita display kan. So sekalian untuk kasih lihat kreativitas kita juga gitu kan. Oke. Kebayang. Ada tips nggak milih collab tuh gimana? Harus cocok dengan orangnya, jujur, karena kita kan tektokan banyak, objektifnya itu sangat penting. Sama nggak objektifnya? And produknya sih make sense nggak atau maksa doang. Kadang kan kita pengen collab dengan brand ini, tapi sebenarnya produknya cocok nggak sih di collabin sama brand dia? Harus dipikir dari sisi itu juga. And seberapa niat orangnya. Kalau orangnya nggak mau spend on influencer, nggak mau spend on marketing, nggak ada budget, ya ngapain? Jadi sekarang kan kita doang yang kerja. Kita doang. Ya buat apa kan? Jadi kita harus inline lah gitu. Kita kita keluarin budget segini, kita half ya gitu. Itu harus ada pengertian juga gitu. Terus mundur lagi sedikit ke yang di PIM itu, sampai buka cabang selanjutnya di bulan keberapa? 3-4 bulan. Jadi 3-4 bulan dapat opportunity expand banyak lagi. Banget. Sekali buka di mall banyak banget yang bakal nawarin. kontak. Ya. Kenapa sih? Karena data kita di-share atau gimana? Karena kan kita tiba-tiba influencers banyak yang posting. Ada brand baru, wah masuknya di PIM itu kan, it's mall yang lain mau sesuatu achievement juga sih sebenarnya. Iya, betul. So orang kayak wah ini oke nih mau di mall, berarti semuanya nawarin. Dari marketing mallnya itu. Berarti yang penting kita hit 1 aja dulu gitu ya. Hit 1 rame, mereka lihat, mereka akan undang. Oh, tipsnya gitu ternyata ya. Yang penting masuk ke mata mereka sih, itu aja. Karena kalau nggak kita masih dianggap sebelah mata gitu ya. Siapa lo gitu. Brand belum pernah buka toko gitu kan. Tiba-tiba di ini gitu. Jadi kadang ya harus masuk 1 aja baru bisa dapat opportunity lain. Segitunya ya. Kita bahas detail boleh ya? Iya. Jadi kalau boleh tahu, kita ngomongin persentase aja ya. Jadi kita nggak ngomongin spesifik angka. Kalau secara persentase nih, anggap ya 100 juta misalkan. Waktu itu kamu spend kayak sekian persen untuk sewa, sekian persen untuk marketing yang influencer tadi. Itu sekiraan berapa? I think 20% budget masuk ke marketing. 20% marketing dan 80% untuk operasional. Jadi the thing is kalau di mall ada deposit, ada DP, sewa. Jadi itu aja udah besar banget sebenarnya. Deposit itu harus 1 year or bisa tiap bulan? Langsung deposit, let's say 3 months rent, itu kita harus masukin 3 months rent. Oh, jadi boleh per 3 bulan?
depositnya dulu. Itu yang ditahan mereka. Oke. Kalau DP itu mereka hitung the whole kontrak. Misalnya kontrak 2 tahun, value-nya berapa nih rentnya? 20% dari total value itu yang kita harus keluarkan sebelumnya. Ini semua mall begini atau gimana? Tiap mall beda-beda. Kurang lebih? Kurang lebih 20%, kalau nggak deposit itu pasti ada. Deposit ada. Jadi anggaplah gini, kalau kita ini tahun 2025 ya sekarang ya. Kalau ada orang yang mau buka usaha di mall, anggaplah kayak ngambil island seperti itu, dia harus nyiapin dana berapa nih untuk tempatnya tahun 2025? Tergantung size, tergantung mall, tergantung harga sewa. Anggap kamu tahu harga kayak wah itu sih astronomical. Tapi worth it gak sih? Ya, I think worth it juga sih, karena traffic lumayan tinggi. Betul. And kalau masuk mall tuh, beberapa mall itu hanya untuk branding juga. Jadi kita harus ada give and take-nya juga gitu. Oh, jadi ada mall yang emang buying-nya kuat dari orang yang ini, ada yang cuman just prestige aja. Iya. Oke. At the end of the day, kalau mau banyak cabang ya kita harus di mana-mana. Opsi mall nggak segitu banyak juga. Betul. Itu aja kan. Mall di Jakarta itu aja. Ada nggak mall yang nggak oke penjualannya? Pasti. Kayak pasti apa ada. tuh? Aku sih so far semua yang aku buka oke. Oke, good. Happy lah. Iya. Tapi kayak itu sebenarnya rentalnya nggak match dengan salesnya. Rentalnya nggak match sama salesnya, berarti nggak masuk sales lah ya. Bagus. Bukannya nggak bagus. Bagus. Tapi costnya segitu tinggi. Segitu juga, benar. Itu nggak membantu gitu, nggak make sense. Make sense. Oke, berarti yang memang kebanyakan di sana tuh lebih ke prestige aja ya. Iya, banyak kayak gitu lah. Banyak kayak gitu, atau cuci uang. Possible ya. Iya kan, dia buka toko di di mall yang ini, tapi kita kok sepi-sepi aja dan bisa bertahun-tahun. Itu kan question mark ya. Question mark or fundingnya kuat. Or fundingnya kuat. Tapi se-funding mau bakar duit sampai kapan kan? Begitulah ya. Push through lah. Oke. Jadi buat kalian yang mau buka island di mall, contek aja ya. Dozen buka di mana, berarti laku katanya. Banyak strateginya lah. Pilih lokasinya harus baik, harus yang pas, harus yang cocok untuk produk kita. Harus yang cocok untuk produk, bukan berarti ini akan sama semua. Contoh misalkan Contoh misalkan kalau kayak mau bikin makanan, itu baiknya sebenarnya di mana sih? Apakah di depan supermarket atau di lantai dasar atau di mana sebenarnya kalau untuk makanan? Makanan berat either food court bagus atau ya lantai dasar yang memang area food. Kalau aku sih suka incerinnya area food. Even untuk dessert kita ya, walaupun ini dessert, tapi orang selesai makan pasti mikir cari manis ya. Oke. Jadi malahan yang aku placementnya tuh deket-deket restoran besar-besar, itu malahan yang works the best. Oh ya, malah begitu ya? Bukannya restoran ada dessertnya? Ya tapi orang kan rata-rata nggak mungkin langsung satu sitting bisa kuat makan gitu. Nggak tentu. Oke. Ini pun makanan kita kan take away bisa. Jadi orang ngidam nih keluar dari dinner atau lunch, pengen manis. Apalagi lihat nggak bisa resist gitu. Jadi triknya itu placement, lokasi, display kita. Makanannya menggiurkan gak sih? Kalau kita taruh best selling flavor kita selalu di koridor yang orang banyak lewat. Misalnya Ovomaltine kita best seller. Itu ditaruh di ujung. Jadi orang mau gak mau lagi lewat tuh pasti kelihatan. Gak bisa di skip gitu. Oke, interesting. Apalagi kira-kira tipsnya? Kalau aku sih lebih ke situ. Aku suka lihat ke display, ke lokasi. Misalnya di Grand Indo kita surrounded by huge restaurants. Rembulan ada, Popola Mama ada, Songfa ada. Semua deket-deket kita. Jadi orang yang nunggu waiting list, orang yang nunggu ngeliat ya. Iya, kita jajan dulu lah satu. Suka satu itu setelah makan balik lagi beli satu lusin. That's what we want gitu. Jadi at least orang coba dulu gitu. In term of marketing ya, like endorsement, itu masih dilakuin nggak? Apa kayak yaudahlah udah laku, udah di angka sekian, udah nggak perlu lagi misalkan? What do you think? Kadang aku merasa nggak perlu. Tapi kadang merasa memang harus terus ada. Gimana? Boleh ceritain dong? Ya,
My formula itu kalau kita buka toko pasti ada endorsement influencer. Untuk datang pas opening? Pas opening. Harus? Harus. Kenapa? Karena orang perlu tahu, oh ini ada yang buka baru nih. Dan kita kalau lagi opening tuh selalu kasih promo. Buy one get one. Itu gimana caranya customer bakal tahu kalau mereka nggak tahu ada toko kamu yang buka? Di situ? Di situ. Menurut kamu, kan kamu udah punya 5 cabang ya? Lebih ke untuk brandnya, karena kan kalau kamu promoin, misalkan Dozen buka di lokasi X misalkan, sebenarnya orang lebih, I mean like udah tahu Dozen tapi karena lokasinya ada deket rumah baru buka, aku belinya dari situ aja, atau emang lebih kayak ngasih tahu ada donat Dozen nih sekarang di sini. You know what the difference? Dua-duanya sih. Dua-duanya. I think kita masih di level yang kedua. Nggak semua orang tahu brand kita. Dozen itu. Iya. Nggak semua orang tahu. Jadi bukan in term of location kan? Not just location. Tapi as ada faktor locationnya juga, tapi lebih ke exposure brandnya sekalian. Jadi kalau kita ada opening di salah satu area, semuanya dapat berdampak bagus juga. Nah, that's what I mean. Jadi memang sekalian brandnya semuanya ya. Oke, kebayang. Terus influencer nih, kira-kira harus kalau opening itu kita harus kayak ngundang berapa influencer sih? Atau ngelihatnya value-nya di mana? Apakah benar-benar dari followers-nya atau dari engagement-nya atau dari apa? Faktornya banyak banget jujur. Aku lihat dari size of store. Misalnya store seperti Grand Indo itu harus, buat aku itu penting. Jadi itu harus yang hajar lah yang banyak gitu, yang tinggi, yang even amount-nya tinggi-tinggi nggak apa-apa, yang mahal pun. Tapi kalau toko-toko yang lebih simple, yang lebih pelengkapan gitu ya, itu sebenarnya lebih efektif pakai micro sekarang. Oke, efektif nih in term of apa? In term of return-nya atau spending-nya atau impact-nya atau apanya? Impact-nya. Lebih ke impact-nya? Yang mikro ini ya? Iya. Berarti kalau gitu undang mikro sebanyak mungkin? Yes, tergantung budget sendiri. Budget sendiri. Iya, jadi ya itu harus ditentuin tergantung kemampuan masing-masing juga ya. Tapi kalau budgetnya misalnya 10 juta, lebih baik dapat 10 micro kan daripada satu yang gede. Karena satu gede pun nggak tentu produknya cocok, nggak tentu hits, nggak tentu viral ya kan. Whereas 10 itu chancesnya 10 kali gitu. Kamu selain di toko ada kayak di Shopee atau Tokopedia gitu nggak? Yes, kita baru banget. Baru banget buka. Why? Kenapa nggak dari dulu? Nggak sempet sih. Nggak sempet. Kita karena expansion selalu ya tiba-tiba nanti ada flavor yang viral kayak kunafa kita kemarin. Itu pick up banget. Jadi kita masih keeping up with demand sebenarnya. Boro-boro mikirin itu ya. Ya, jadi sekarang kan Januari ya of course ada dip ya sedikit. Jadi ya baru ada waktu, oke kita fokus ke hal-hal kecil ini nih. Nambahin revenue channel gitu. Terima kasih untuk Cairo Food yang sudah mensponsori podcast kali ini. Cairo Food menyediakan berbagai macam bumbu dan rempah internasional dan sudah dipercaya oleh banyak hotel dan juga restoran di Indonesia. Nah, kabar baik untuk kalian para pengusaha kuliner maupun chef yang membutuhkan bumbu dan rempah berkualitas. Kalian bisa mendapatkan sampel bumbu dan rempah secara gratis hanya dengan mengklik link yang ada di deskripsi. Nanti Cairo Food akan mengirimkan sampel tersebut untuk usaha Anda. Nah, sekarang kita lanjut lagi yuk dengerin obrolan yang seru ini. Oke, berarti baru masuk ke marketplace ya. Kalau GoFood, Grab udah dari dulu? Udah dari dulu. Masuk ke Tokopedia dan Shopee. Live mungkin udah pernah coba atau gimana? Belum. Berarti masih banyak PR-nya ya? Masih banyak. Tapi lebih pilih mana? Lebih pilih buka cabang, develop menu baru, atau yang tadi tuh misalkan promotion dan lain-lain? Kalau aku sih fokus cabang. Because at the end of the day, orang sekarang suka keluar. Yang kita lihat dengan mata sendiri itu pasti lebih nangkep daripada yang kita lihat di screen. Yang sekarang informasinya udah banyak banget on Instagram, TikTok. Terlalu banyak brand yang buka. Orang sendiri bingung mau coba apa dulu gitu kan. Iya sih, udah terlalu banyak banget. Crowded banget. Aku aja yang pengen coba 100 hal bingung mulainya di mana ya. Agree. Jadi itu ya. Kalau kita kelihatan enak pasti coba kan. Daripada kita lihat online itu harus lihat 2, 3, 4 kali baru kita mungkin akan transaksi gitu. Berarti target kamu adalah buka di seluruh mall.
Targetnya itu. Kira-kira udah ada target kayak 2000 berapa nih, udah sekian atau setahun harus berapa mall misalkan? Jujur dulu kayak gitu. Tahun ini mau buka 5, tahun ini mau buka 6 gitu. Tapi sekarang lebih ke let it flow aja. Let it flow aja. Karena gak bisa diprediksi. Kadang-kadang tiba-tiba ada space bagus di mall. Kita gak bisa terlalu close off juga kan ya. Harus ready gitu untuk opportunity yang datang. Oke, kebayang. Kamu sendiri atau ada partner? Ibu aku sebenarnya partnernya. Berdua aja sama ibu? Iya, tapi dia lebih fokus ke kitchen, ke produk gitu. Whereas for me itu everything else. Jadi marketing lah, bisnisnya, finance-nya, semuanya. Terus ada ini gak sih kayak emang bener-bener murni uang sendiri atau ada investor mungkin? In the family semua, masih dari keluarga. Family semua ya. Aman gak tuh kayak gitu? Aman ya. Aman. Berarti kita rapi lah, kita rapi orangnya. Good. Terus nggak mau buka franchise gitu? Pernah kepikir, banyak yang encourage juga buka franchise, tapi pertama takut nggak bisa maintain quality. Dari sisi service, dari branding, aku masih belum mau ke arah ke sana sih. Tapi kita masih open for investment. Mungkin kedepannya akan open for outlet level ya investornya. Oh, investnya ke situ aja. Oke, kebayang. Itu berarti semua di central kitchen in your home itu? Betul? Now udah ada lokasi beda. Proper central kitchen untuk distribute ke semua cabang. Kalau boleh tahu nge-maintain stok di tiap cabang sama delivery-nya tuh ada strategi khusus nggak? Itu kita sambil berjalan sambil belajar sih jujur. Gimana? Susah banget untuk prediksi roti. Roti itu nggak bisa, kita nggak pakai preservatif, jadi nggak bisa tahan 2, 3, 4 hari gitu, nggak bisa. Jadi sehari udah rusak gitu atau gimana? Kalau sehari bisa ditaruh. Yang udah di topping pun customer kita suka makan setelah 2 hari. Tapi kita kan sebagai seller, nggak bisa, sebagai owner mau the best. Yes. We want you to try the freshest possible gitu kan. Jadi kita nggak mau push ke sisi situ gitu untuk ditahanin lama. Lebih enak ya kita tambah ke OPEX sedikit, tapi at least customer kita makan the best quality gitu. Berarti donat-donat yang kalau ditaruh sebulan tuh nggak disemutin, nggak kenapa-napa. Ada apa di situ sebenarnya? Chemical. Full. Boleh spill nggak sih kayak sebenarnya what they put? Ada nama bahannya atau apa? Jujur kurang tahu karena kita nggak pernah mau ke arah sana ya. Jadi kita nggak terlalu fokus ke situ. Tapi banyak brand yang tawarin. Maksudnya supplier ya? Dia tawarin bread improver lah, lecithin lah. Itu banyak banget sebenarnya. Untuk bikin produknya tahan lama. Atau bikin lebih soft lagi. Ya, tapi I don't feel good untuk kasih customer produk seperti itu gitu. Yang sesuatu yang aku pun gak mau makan sebenarnya. Kebayang. How can we tell our customers ini bagus kok? Kalau sebenarnya itu isinya semua chemical. Berarti kalau gitu kamu ada put sign ini gak sih? Kayak misalkan no lecithin, no apalah segala macam. You put gak? Kita nggak terlalu put sih. Tapi dari dulu memang di IG kita pun pas masih di rumah especially ya. No preservatives. That's it? Iya. Kenapa aku nanya itu? Karena kayak kita sendiri ini kan di Kairo Food tuh kan kita sebut ya, misalkan di sebelah kemasan kan kayak no sugar, no salt, no pengawet, preservatif, filler, terus kita sebut semua tuh klaim-klaim seperti itu kan, dan itu kan memang mempengaruhi dari orang untuk beli ya, gitu. Jadi tapi kamu nggak naruh seperti itu? Nggak perlu di advertise banget sih. Kayaknya orang yang beli yang taruh 2-3 hari juga pasti tahu, oh ini alami. Bukan pakai chemical. Bukan pakai chemical ya. Karena kalau donat-donat lain yang memang udah cabangnya banyak gitu, kalau dilihat itu dibikin pakai mesin. Itu ditaruh 1 minggu pun masih bagus kan. Ya udah obvious banget gitu. Like burger. Ya. Kan? Yang sampai 10 tahun. 10 tahun ya. Gak kenapa-napa. Gak jamuran. Itu kan gak make sense. Iya gak make sense, betul. Roti aja kalau kita beli yang fresh itu pasti jamuran. Benar jamuran, betul. Ini kok bisa enggak ya?
Wow, interesting. Anyway, aku tuh ngelihat ini, kamu udah berapa rasa nih sekarang untuk si donat? Ini kenapa nggak bolong yang ini? Kenapa nggak bolong? Bombolini, itu namanya bombolini. Jadi bukan donat ya? Ya. Apa bedanya? Dia turunan donat lah. Turunan donat. Iya, kalau kita cousin. Iya, cousin. Saudara donat. Saudara donat. Apa bedanya? Kalau donat yang kita tahu donat dari zaman dulu itu yang pakai ring. Tapi sebenarnya bombolini itu yang tidak dibolongin, tapi malahan diisi krim. Malah diisi krim. Jadi itu ya beda style aja sih. Beda style ya. Ini sebenarnya dari negara mana sih sejarahnya nih donat ini? So donat itu sebenarnya udah dari zaman 1700-1800. Itu mulainya di New York, tapi yang bawa itu Dutch imigran Belanda. 1700 tuh Indonesia masih di ini nggak sih? Masih di colonize nggak sih? Masih ya? Pasti kayaknya ya. Oh gitu. Tapi yang mulai sebenarnya orang Belanda, Dutch immigrants itu di New York. Terus mulailah brand-brand besar ya kayak Krispy Kreme, Dunkin Donuts itu yang bikin donat itu jadi staple banget di Amerika. Oke, makanya kenapa terkenalnya Amerika itu. Oke. Karena memang mulainya dari situ, tapi udah lama banget. Iya. Setiap culture pasti ada varian roti goreng. Kalau dipikir-pikir, di Italia ada zeppole. Terus di Indonesia juga kayaknya apa sih panini apa empanada? Panada apa kalau di sini namanya? Iya, itu juga roti goreng kan. Tapi dalamnya tuna. Nah, banyak variasi mungkin. Tapi kalau dipikir-pikir kan donat itu roti digoreng. Jadi sebenarnya setiap culture tuh pasti ada. Pasti ada aja. Cuman ini bedanya ada manisnya kayak gitu kan. Wow. And yang awal itu nggak ada ringnya sebenarnya. Oh ya? Originalnya itu bombolini. Jadi awalnya sebenarnya bombolini. Jadi yang saudaranya yang mana nih justru yang udah dimakan? Sebenarnya iya ringnya itu nantinya baru mulai. Gitu. Oke, interesting. Jadi ada berapa varian sekarang? Total dengan bombolini dan kita ada beberapa yang lain itu total 30-an. 30 itu semua pasti ada di store? Yes. Ada yang ini gak sih kayak best seller terus yang paling gak best seller gitu? Best seller kita ada Ovomaltine and blueberry cheesecake. Blueberry cheese, aku sudah membayangkan rasanya. Yang ini ya, udah bikin kefokus ini ya. Tapi sabar, aku masih bisa sabar. Oke, ada 30 tadi ya. Pistachio kunafa sih sekarang. Viral ya? Keangkat juga ya? Keangkat banget. Tapi masih kalah kah sama si blueberry cheesecake ini? Tetap dia udah lewatin semua rasa sekarang. Kita bahas tren kalau gitu. What do you think about this trend? Agak kaget sih jujur. Nggak pernah lihat rasa flavor yang bisa sehebat itu. Tapi kalau dipikir-pikir lagi di breakdown, itu make sense banget. Orang Indonesia paling suka coklat. Orang Indonesia paling suka kacang. Di combine together coklat yang mahal, kacang yang mahal. Of course bakal hit sebenarnya. That's your theory ya? That's my theory. Oke, make sense. Kalau dilihat-lihat ya memang marketnya suka coklat dan kacang. Tapi selama ini mereka kemana? Kan pistachio udah ada dari dulu gitu kan. Banyak brand actually pistachio tuh best seller mereka. Cuman mungkin gak pernah kepikir untuk pairing dengan coklat. Dan ditambah lagi crunchy-nya kunafa. Itu yang bikin ya gong pasti. Wow, iya sih. Kita juga kecipratan lah. Ya pasti kunafanya ya. Iya kunafanya kan, kita kan jual kunafa juga kan. Itu memang demand-nya di luar akal sehat sih. Maksudnya spike-nya tuh di luar akal sehat sih. Jadi kayak ya udah kita ride the wave aja kan. Of course. Yes. Tapi ada ini nggak sih kayak yaudahlah aku mau sampai sekian aja nggak mau terus-terusan ada si kunafa ini, atau kayak as long masih jualan tetap ada gitu? I think harus jadi permanen sih. Harus jadi permanen malah? Menurut aku ini bakal jadi staple flavor. Interesting. Karena orang beli lagi, bukan sekali beli selesai. Agree sih. Repeat customer-nya banyak banget. And sampai orang tuh nge-DM kita, ini enak banget please gitu. Gitu ya? Sampai kayak gitu. Kebayang. Tapi iya sih, aku ngerasa ini aku customer gitu ya. Misalkan aku ke gelato misalkan.
ada tuh pistachio gitu kan, aku ambil, mau coba. Nanti Donald ada pistachio. Jadi seakan-akan kayak one and only my standar rasa ya pistachio coklat itu gitu kan. Dan itu hebat sih emang yang bikin viral pertama kali ya. Seluruh dunia kan. Betul, di mana-mana. Yes. And sampai sekarang brand seperti Lindt and Lederer aja bisa bikin varian sama. Itu like wow. Jadi tetap akan permanen ya menurut kamu ya? Menurut aku permanen. Karena aku sendiri suka banget rasanya. Agree. I really love the flavor. Wow. Kalau kayak let's say ada cream cheese-nya ya. Ini kamu bikin atau kamu ada supplier? Kita bikin fresh. Semua topping-topping kita. Buttercream, cream cheese, as much as possible kita bikin fresh. Tapi kalau yang kayak mungkin Lotus ya kan pasti nggak ya, beli, udah pasti gitu. Oke. Tapi apapun yang kita bisa bikin, like misalnya kita ada rasa lemon, cream lemon, itu kita bikin sendiri. Dari lemon, with fresh lemon, squeeze, terus di blend segala macam. Oh, kreatif sekali. Tapi di 30 itu masih mau nambah flavor atau udah mentok cukup? Wah, ideasnya udah banyak banget sebenarnya. Tapi ya kita harus lihat kapasitas dari kitchennya juga, karena again kita bikin all our flavors fresh. Jadi itu pasti bakal makan time, makan waktu, dan ekstra orang yang diperlukan. So kita juga harus mikir agak carefully gitu kalau mau nambah rasa, itu nggak sesimpel itu. Oke. Aku lihat kamu pernah bikin promo beli 6 dapat 12. Ini memang mau lagi bakar duit atau tetap ada profitnya sebenarnya? Gak ada profit ya, mungkin klop aja sih. Tapi itu tiap Impas buka aja. toko harus ada. Oh, biar orang tahu dulu. At least orang coba. My strategi itu. At least orang coba. Berapa lama promo kayak begitu? 3 hari aja. Oh, 3 hari aja. Terus antri tuh ya? Iya, antri. Kalau orang baru buka cabang, terus antri panjang sampai yang panjang banget. Itu sebenarnya dibayar apa gimana sih? Pasti udah tahu lah. Cerita. Banyak yang nggak tahu nih, banyak yang nggak tahu, boleh. Memang yang aku dengar banyak yang dibayar. Orang bayaran. Untuk ngantri. Terus mereka beli pakai uang siapa? Pura-pura atau mungkin beli terus di reimburse, itu juga possible. Di reimburse, tapi kan dia jadi makan kan si makanannya itu. Iya, tapi ya jadi gratis. Dateng ngantri, dapat makanan gratis. Siapa yang nggak mau? Mau pasti. Itu ada manajemennya atau ada komunitasnya atau apa? Jujur kita nggak terlalu look into it ya, karena aku memang semuanya organik. Nggak. Tapi ada beneran ya? Ada. Dari tim marketing pernah kasih tahu ada sih. Oke. Pernah ada. Jadi ya memang orang suka bayar, antri dapat konten, tambah antri lagi. Benar. Strateginya seperti itu. Oh, jadi bayaran ya. Emang sih kalau kayak let's say kayak ada kan beli follower di Instagram segala macam. Itu juga ada jasa antri. Iya. Wow. Ya, siapa yang tertarik untuk pakai jasa antrian? Jadi kelihatannya brandnya like antri segala macam. Tambah viral. At least mungkin ya like for one day aja ya, buat kontennya seakan-akan viral. Tapi pas orang datang, kemarin rame kok ini nggak rame sekarang. Nah, Anda harus bertanya-tanya tuh kenapa. Kadang antrinya 1 bulan, 2 bulan antri terus, itu juga boleh dipertanyakan kan. Oh, kuat sekali duitnya berarti. Tapi ya efeknya memang jadi ini sih, jadi apa, brand itu naik. Cuman ya kalau emang ujung-ujungnya nggak enak, mau sampai kapan kan? Mending yang organik. At the end of the day, taste itu yang bikin orang balik. Experience, taste. Jadi kalau kita nggak bisa mempertahankan itu ya nggak ada guna juga kita bikin antri. Benar-benar gitu. Aku sempat lihat konten, jadi si boxnya kamu itu kan kamu ada suppliernya kan. Nah, dia tuh bikin konten. Iya. Itu memang minta atau dia minta izin atau gimana sih? Minta izin sih. Dia minta izin, kamu kasih. Ya dapat promotion juga kan? Ya, apapun lah biar mereka juga bisa naik. Kenapa enggak gitu kan. Oke. Karena gini, this idea actually very good. Kenapa? Karena aku lihat temanku namanya Bonang, dia tuh ownernya Bones Fabric. Dia jual kombucha. Pertama kali, actually nggak pertama kali sih, 1 tahun sampai baru hari kemarin aku nggak ngerti kontennya dia. Jadi dia tahu nggak ngapain, dia bikin kayak hari ini aku ada pesanan dari Cafe X untuk kombucha aku kirim ke cafe itu gitu kan. Dia mempromosikan kafe tersebut, tapi aku nggak paham sebenarnya yang dia promosikan adalah dirinya dia,
menunjukkan kalau produk dia dipakai di mana-mana. Betul. Gitu. Itu that's very brilliant Soft gitu selling. kan. Iya, kayak gitu kan. Jadi aku baru paham sekarang gitu kan. Makanya kenapa aku tanya si perusahaan itu dia bikin konten seperti itu izin atau gimana gitu kan. Jujur siapapun yang tanya kita mau 1 box donat untuk bikin konten, silahkan. Free apa namanya? Free. Iya. Apa sih free sample like affiliate gitu? Iya, silakan aja. Why not? I mean, mereka bikin konten bagus atau tidak bukan it's okay, at least mereka coba. Bisa aja orang yang bikin kontennya suka dan beli lagi. Oke. Yang penting orang harus coba makanannya. Kalau kita confident dengan produk kita, kan it's not just about the brand, gitu. Rasanya kalau cocok, pasti mereka balik. Nah, ini menarik ya. Ada donat, ada bombolini ya namanya. Aku bukan orang pastry chef kayak gitu ya. Tapi kalau suruh ngeracik bumbu, ayo. Nah, apakah sebenarnya orang itu ada kecenderungan untuk suka suatu sebutnya apa, pastry? Atau apa sebutnya ini? Dessert ya? Pastry juga bisa dibilang. Anggaplah ada orang kecenderungan suka sesuatu misalkan. Apakah dia, atau dia cuma pingin yang pokoknya yang penting manis gitu loh. Jadi apakah dia harus bombolini atau donat? Kecenderungan sukanya itu? Tergantung orangnya sebenarnya. Gimana? Kalau dilihat umurnya agak tua, ya mereka nggak mau pegang bombolini. Ini bukan donat. Kalau donat itu yang ada bolong deh, gue bilang. Oh, berarti ada tuh ya yang kayak begitu. Banyak banget tuh ya bapak-bapak datang ke mall mau beli. Bapak mau coba yang bombolininya? Enggak, itu mah bukan donat, ini donat namanya. Ada ya. Oke. Oke. Jadi ada ya begitu. Ada. Bombolini is a newer trend ya. Lebih baru, orang yang lebih yang suka. Karena itu isinya juga banyak krim. Nggak semua orang bisa handle gitu, manis-manis atau overstimulation ya, I think. So ya tergantung selera juga sih sebenarnya and umur. Kalau orang ada yang let's say misalkan dia nggak bisa gula banyak gitu, kamu ada sediain apa ya kayak versi yang less sugar atau apa gitu? Belum ada versi less sugar, tapi memang banyak yang minta yang nggak terlalu manis. Itu kan standar orang Indonesia ya. Rata-rata sebenarnya all our flavors itu kita maintain biar nggak terlalu manis. Tapi ada beberapa flavors ya, misalnya berry cheesy. Dia memang nggak manis, sebenarnya lebih ke asam fresh, lebih ke seger gitu. Lemon seger. Kita ada cheese donut, itu juga kan asin. Gitu. Jadi nggak semua donat atau dessert kita bikin yang manis semua, nggak. Oke, kebayang. Terus apa yang bikin donat ini spesial? Menurut aku roti digoreng. Can you go wrong? Can you go wrong dengan roti digoreng? Oh, gue butuh mikir lagi. Oke, ngerti. I mean kita apalagi di Indonesia apapun yang digoreng pasti laku lah ya. Ya melt in your mouth itu kan memang ciri-ciri makanan yang paling disuka di sini gitu. Gitu ya. Terus kenapa sih kalau donat pakai kentang itu selalu lebih enak dibanding donat nggak pakai kentang? Kenapa? I think itu karena kadar airnya different. Terus kentang itu bikin lebih fluffy hasilnya, lebih gurih. Itu and fermentasinya sih, bukan hanya kentangnya. Fermentasi maksudnya di apain? Proofing. Oh, proofing. Saat proofing, cara kita proofing lamanya itu yang bisa affect kenapa apa yang bikin donatnya enak gitu sih. Oke. Nah. Donat bolong di tengah. Ini dikemanain bolongnya? Pertanyaan dari follower, bukan dari aku. Kalau itu kita olah lagi, kita bikin mini donat. Ada mini donat? Ada. Oh, kirain adonannya diambil ditaruh buat tambah-tambahan donat yang lain gitu. Bisa juga, tapi kita bikin yang kecil tapi nggak terlalu kecil lagi gitu. Ada tapi ya, dijual ya, like mini donat gitu kan? Namanya mini dozen. Mini dozen. Nah kita taruh di cup 8 biji, di coating cinnamon sugar atau Milo, terus disiram Nutella atau dark chocolate gitu.
untuk donat sendiri itu kan bahannya kan pakai tepung ya. Kalau bahan-bahan apa sih flour yang lain kamu pernah explore nggak? Belum sempet sebenarnya. Belum sempet ya. Tapi banyak yang minta. Kita udah pernah bikin vegan. Vegan donat itu, tapi bukan nggak pakai tepung ya. Dia no milk, no eggs, ya no dairy, no. No, itu aja. Ini berarti ada susunya. Iya. Oh, di tepungnya itu ya. Ya. Karena I think banyak loh orang-orang yang pingin misalkan gluten free donat, tapi kayaknya aku agak skeptis ya. Maksudnya nggak akan dapet the chewy-nya itu. Vegan kita memang dapat. Bagusnya ya dapat tetap fluffy and soft, enak. Tapi ya nggak tahan lama. Nggak tahan even selama ini. Oh, lebih cepat basi. Lebih cepat keras. Oke. Bukan basi Kerasnya. tapi keras. So kalau gluten free sebenarnya ada opsinya untuk pakai tepung-tepung lain. Tapi kita nggak lihat demandnya se-strong itu sih di sini. Jadi nggak worth it ya? Pas kita buka di Grand Indonesia, kita taruh vegan donuts. Sekitar I think seminggu. Nggak terlalu banyak yang care gitu. Ya udah akhirnya di close. Iya. Jadi itu by pre-order. Jadi ada yang mau, oke kita bikinin gitu. Kalau ini gorengnya, kalau boleh tahu donat tuh pakai minyak apa? Kalau donat itu harus pakai minyak beku. Minyak beku? Kelapa sawit maksudnya? Minyak yang putih warnanya putih gitu itu, ya? Iya. Oh, harus pakai itu? Iya. Apa yang ngebedain? Kalau pakai minyak goreng biasa itu, dia minyakan. Oh, minyakan. Dia absorb lebih Absorbnya banyak lebih gitu. ini. Iya. Aku pikir mungkin donatnya ditirisin gitu, atau abis ditiris, walaupun ditiris, dia tetap di dalamnya tuh udah minyakan banget. Apa sih gui apa ya istilah bahasanya tuh? Greasy ya istilahnya ya. Iya. Oh, itu yang bikin donat tidak minyakan adalah minyaknya itu sendiri. Oke. Jadi kalau mau pakai maybe like canola oil atau oil-oil yang lain tetap ya? Tetap. Cenderung greasy. Jadi memang best opsi itu minyak beku. Oke. Kamu ada yang savory nggak? Kayak isinya sosis atau apa? Kita baru aja bikin abon rendang. Abon rendang. Abon rasanya pakai bumbu rendang tapi di topping. Di topping. Bukan si bombolini isinya gitu. Bukan di ringnya. Itu laku. Laku lumayan. Orang mau juga itu. Oh gitu. Ada donat yang paling aneh nggak yang pernah kamu buat? I think kemarin aku bikin kombinasi strawberry dan pandan. Kebayang ya rasanya. Gak kebayang ya. kan? Tapi enak loh. Tapi enak ya? Tapi enak. Kaget juga sebenarnya pas coba. Jadi ya coba aja. Tapi yang coba juga kayak, hah ini enak loh. Iya, aku gak kebayang sih. Jadi penasaran sih ya. Ya buat yang penasaran ya, cek Instagramnya ada 5 cabang atau buka GoFood atau GrabFood. Dan Tokopedia dan Shopee juga sekarang ada. Ketik aja Douzen. Ya, Douzen. Oke. Terus satu lusin itu harganya berapa? 155.000. Itu sama kayaknya ya sama yang lain-lain segituan gak sih harganya? Enggak. Beda? Jauh lebih murah. Ini lebih murah? Kita lebih mahal. Dia lebih mahal? Karena pakai kentang itu tadi? Bukan kentang aja sih. Yang bikin mahal apa sih? Topping kita. Toppingnya? Karena kita bikin fresh. Kita bikin our own flavors, our own styles. Kalau dilihat donat-donat yang general kan pakai glaze yang sudah jadi. Tinggal beli di dip. Ya, ini semua bikin sendiri. Oke, ngerti. Kalau dihitung jadinya lebih mahal. Jadinya lebih mahal. Oke. Strategi penentuan harga, boleh cerita nggak? Menentukannya sebenarnya gimana sih hitung-hitungannya? Kalau di F&B kita at the end of the day harus ikutin competitive pricing. Itu sudah pasti. Karena kalau kita nggak kayak gitu, mau produknya seenak apapun, orang nggak akan coba kalau merasa terlalu mahal. So, of course kita harus hitung HPP yang harus make sense. Tapi at the end of the day kita tetap harus survei kompetitor kita tuh di harga berapa sih? Aman nggak kalau kita di atas sedikit gitu, tapi mungkin lebih besar atau quality-nya lebih bagus. Jadi harus disurvei dulu sih. Kalau restoran kan biasanya katanya bersihnya 30% ya, kalau nggak salah. Kalau di donat itu sekitar berapa persen sih? Sama sih, sekitar segitu. Sama juga. Aja ya? Aku pikir karena dessert bisa lebih besar atau gimana?
Enggak tentu. Apalagi kita pakai coklat. Tahu kan harga lagi coklat? Naik, ya. Lagi naik banget katanya. Iya, coklat terus bahan baku semua naik terus. Iya, kita mau naikin harga. Mau naikin harga kita harus hati-hati karena harus lihat kompetitor. Jadi ya kita harus bisa analisa customer kita juga. Mereka sensitif nggak sih ke harga gitu? Apa memang udah suka aja dan nggak care? Kita harus analisa dulu reaction mereka gitu. Itu kamu sosial media handle sendiri atau ada agensi? Seperti agensi gitu. Ada agensinya yang handle ya? Iya. Kenapa lebih pilih pakai agensi? Marketing tuh nggak cukup 1 orang atau 2 orang ya. Jadi kalau dihitung-hitung akan jauh lebih mahal untuk hire 1 marketing manager, 1 social media manager, belum kamera, graphic designer. Kayak bisnis tim. Ada berapa orang kan? Iya. And kita belum selevel itu yang kita udah perlu someone fully focused all the time gitu. Jadi as long as you have someone good yang memang fokus bikin marketing gimmicks and campaigns yang bagus, itu harusnya sudah cukup. Menurut aku. Gitu ya. Kalau nggak investasinya terlalu besar, OPEX-nya tinggi besar banget. Besar sekali memang. Like kita di sini nggak ada profit sama sekali, just burn money aja gitu. For the sake hobi aja mungkin. Yeah. Oke. Kamu tahu gak sih kenapa sih kalau di film-film Amerika tuh polisinya tuh terkenal makan donat. Kita nggak sebut merek. Kenapa sih? Gak ngerti ya sebenarnya, tapi kayaknya karena dia paling gampang untuk snacking ya. Gitu ya. Apa emang di-endorse sama si brand itu gitu loh? Belum pasti, tapi possible juga mungkin dari zaman dulu ya. Pokoknya kalau adegan polisi harus sarapannya ini gitu ya. Jadi identik sekarang. Identik betul. Karena kita inget banget tuh kalau polisi di Amerika pasti lagi makan donat aja gitu. Karena kalau dilihat-lihat di Amerika juga snack mereka apa sih? Kalau yang roti-rotian nggak banyak ya. Betul. Croissant pun kan recently yang baru hype banget kalau dilihat-lihat. Yang ada dari zaman dulu itu memang donat sebenarnya. Oke. Kamu ada sosok idola nggak yang kamu panutan? Oh, kamu belajar dari dia gitu? Sebenarnya enggak sih. Nggak ada ya? Maybe your mom or your husband atau apa? Kalau in terms of business ya mungkin my dad. Banyak kasih advice dan mungkin ciri khas dia tuh suka gambling juga orangnya. Oke. Dia merasa coba. Apapun harus coba. Kalau nggak tahu. Daripada penasaran. Gak apa-apa, coba aja. Dia selalu support. So dari situ belajar ya, daripada bingung, gak tahu, mungkin yes, no, let's just try gitu. Oke. Ayah usaha apa kalau boleh tahu? Dia ada bisnis sendiri sih, beda lagi. Nggak, bisnis tipe bisnisnya maksudnya? Tekstil. Yeah. Kayak stereotype gak sih? Di pasar baru jangan-jangan. Emang benar. Suami tekstil di Pasar Baru. Begitu juga gitu. Oke. Aku ada teman partner turunan India. Dia agak beda beras, tapi beras basmati gitu. Ya basmati kan dari India juga kan. Masih tapi tumben nih beda nih gitu. Stereotype ya. Iya. Gitu. Tapi memang gitu sih rata-rata orang India. Tapi kenapa nggak ngelanjutin usaha orang tua? Nggak suka aja sih bisnisnya. Nggak suka? Iya, agak old style ya, old fashion. Tapi yang selama ada profit, why not gitu? Pengen coba tantangan baru sih, biar bisa dijadiin long term business juga gitu. Harus ada diversification-nya juga ya. Setuju. Dalam satu keluarga pun gitu. Nggak semuanya tekstil semuanya kan. Aduh, lucu. Boleh kasih ini nggak saran untuk para UKM setelah kamu sekian tahun usaha nih, kira-kira apa nih yang bisa mereka pelajarin dari kamu? Yang paling aku belajar itu lebih ya tidak boleh menyerah sebenarnya. Kalau di bisnis ini ada ups and downs, kita nggak bisa ikut down saat down. Kita harus berjuang terus gitu. Tapi juga harus pintar analisa kalau misalnya mau buka toko. Atau mau bikin brand baru, itu harus ada trial and errornya juga. Nggak mungkin satu cara akan works for semua brand gitu. Jadi setiap brand, setiap area, setiap customer itu beda-beda. Kita juga harus ngerti apa sih yang dicari customer kita sebenarnya gitu. Wow, luar biasa.
Hasni, aku enjoy banget ngobrol sama kamu. Belum coba. Oh iya. Oh, kok bisa kelewat dari tadi nahan gitu kan? Guys, kita mau cobain donatnya dozen. Yang mana dulu yang kamu rekomen? Yang suka pistachio gitu. Pastinya dong, pastinya. Ini Bombolini ya. Yeah. Dalamnya si pistachio paste. Cream. Yeah. Oke, guys, kita akan coba di depan ownernya langsung. Oke. Aku langsung ambil ya. Yeah, please. Oke. Thank you. Wow. Ini kunafa pistachio. Sempat susah nggak dapat kunafanya? Wah, jangan tanya. Sempat bikin di rumah sendiri karena nggak dapet di luar. Capek dong. Nggak ngomongin ini sih kayak robot. Udah. Nggak ada stok. Memalukan sekali. Waktu bulan apa sih? Waktu lagi rame-ramenya? Pas lagi gila-gila. Iya, itu kita juga angkat tangan sih. Don Bake Shop baru rilis. Udah semua langsung. Habis. Yes. Kunafanya habis langsung. Dia sampai impor sendiri kan airnya gitu. Oke, kita cobain ya. Makanya dari mana sih? Dari lubangnya ini ya? Better. Biar nggak keluar gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak pelit dia. Ini berapa harganya? 22 kalau di offline. Murah banget. Mending beli ini daripada beli coklat ya? Iya memang sebenarnya. Testimonial dari The Spice Guy. Jadi buat kalian yang suka Dubai coklat pistachio, daripada beli coklat, kan mereka suka komplain tuh, katanya coklatnya ketebelan. Ini nih, mau apa lagi coba? Coklatnya tipis, krimnya banyak, perfect, beneran deh, serius. Harganya 22.000. Mending beli inilah. Kenyang lagi kan ada rotinya kan. Ini beneran guys. Kalian harus coba deh ya. 22.000 murah banget. Kalau yang lain berapa harganya? Kalau ini 13.500. Murah lah. Kamu untuk kualitas kayak gini, ini murah sih. Murah, tapi ya flavorsnya jadi limited. Karena kalau yang fancy flavors ya mahal ya jatuhnya. Pasti lebih mahal betul. Iya. Tapi kalau Bombolini General 18. Wah, aku happy banget serius. Ini seenak itu guys, nggak bohong, ekspresinya kelihatan. Nggak bisa berkata-kata. Se-happy itu karena emang suka banget kan pistachio kan. Pas banget, buruan cobain. Ini bisa cepat habis gitu nggak sih? Apa all day ada? Kita sekarang udah tahu cara manage stock. Jadi udah oke. Nah kalau dulu sempat sold out gitu karena nggak bisa keprediksi, tiba-tiba hype kan. Bener. Ini pas banget, coba aku tekan ininya ya. Paste-nya nih. Ini kamu bisa tik gini ya? Ini collab dengan Melts kalau dalamnya. Ini pakai Melts. Iya. Tapi bukan kunafanya, Melts pistachio spread kita olah lagi. Kita bikin lebih kencang lagi pistachionya. David kan udah pernah. Temen aku. Dia pernah kan di sini, duduk sini juga. Ya? Iya. Tapi dia waktu itu nggak bawa si pistachio spreadnya, tapi aku lupa ya, David waktu itu bawa pistachionya doang, belum ada kunafanya kalau nggak salah. Itu yang kita pakai. Itu ya. Oh jadi kamu tambahin pistachio lagi. Tapi kita tambah pistachio paste lagi. Dan apa tadi kunafanya itu? Iya. Wah, David hebat nih bikin produk nih. Dia yang kewalahan kemarin pas kita hype, dia bingung gitu. Iya. Karena aku juga kayak pesan lagi. Dia juga bingung. Nggak salah nih kalian. Ini seenak itu sih, benar guys. Wah, pokoknya kalian langsung deh beli deh. Ya, Dubai pistachio, mending ini lebih murah. Ada rotinya, coklatnya tipis, semuanya pas. Perfect banget. Hasni, thank you once again. Thank you. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Yes. Pas cabangnya udah berapa? 100. Amin. Nanti bagi tipsnya ya, gimana caranya bisa expand ke 100. Thank you guys once again. Sampai ketemu di episode selanjutnya.